ngomong dulu ke mama, "Mas, saya mau ikut lomba." Dan saya kan orangnya takut kalah ya. Jadi mama bilangnya gitu, "Nggak apa-apa, ikut aja. Menang kalah itu nggak apa-apa. Kamu tetap menang di hatinya mama." Karena itu Kak, berapa sih Mbak ikuti mata kuliahnya, maksudnya mata pelajaran yang Mbak ikuti waktu Olimpiade tersebut? kan itu untuk yang tingkat mahasiswa itu ada 5. Apa saja, Mbak? Ada matematika, fisika, sejarah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Akademik dan akademiknya juga kan ada ya, Mbak, non akademiknya? Kalau yang di saya itu akademik semua, yang non akademik nggak ada. Kalau yang akademik berapa pesertanya, Mbak? Itu kan lombanya itu ada beberapa kategori dari SD, SMP, sama SMA, sama yang universitas itu. Iya. Nah, saya ikut yang universitas. Itu pesertanya itu rata-rata satu materi itu 200 lebih, 250-an lebih orang. Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi di podcast DCM dengan saya, Nikomang Ayu Dewi Rasuci, yang akan menemani serta menjadi host DCM pada kali ini. Kita akan membahas tema yaitu mahasiswi bukan sibuk di lab farmasi saja, tetapi juga juara Olimpiade Bahasa dan Matematika. Sobat Sehat, pasti pada penasaran nih siapa sih narasumber yang kita undang dan yang kita akan bahas beserta ceritanya. Halo, selamat siang Mbak, gimana kabarnya? Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum lanjut topik panas pada hari ini, saya mau lihat kebanyakan ini Mbaknya sering mengikuti organisasi ya Mbak, baik itu dari Ormawa, baik itu dari luar kampus. Coba spill sedikit nih Mbak, apa saja sih kegiatan yang Mbak ikuti selama di kampus maupun di luar kampus? Untuk kegiatan di kampus sih belakangan ini saya lagi fokus ke himpunan mahasiswa farmasi Ya. yang nantinya bulan Desember ini akan mengadakan pengapmas. Wow, pengapmas. Iya, Kalau saya boleh tahu, pengapmas itu apa sih Mbak? itu semacam pengabdian masyarakat. Nanti itu kita akan ke masyarakat untuk mensosialisasikan terkait temanya kita itu apa nanti. Oh begitu, baik-baik, bagus banget sih Mbak. Itu proker dari setiap tahun dari Hima atau gimana? Iya, Setiap tahunnya itu Iya. tetap ada berarti ya Mbak? iya emang. Oke, bagus-bagus. Itu kalau saya boleh tahu, sasarannya itu untuk siapa ya Mbak? Maksudnya itu ke masyarakat, baik itu dari sekolah ataupun ke masyarakat terjun langsung. Biasanya kan ke posyandu ya Mbak, gitu ya Mbak? Tapi kalau untuk Hima Farmasi tahun ini itu sasarannya itu ke SMA. SMA, Iya. oke, bagus-bagus. Bagus banget Mbak. Semoga berjalan dengan lancar ya Mbak, Iya, pengapasnya bulan depan ya? Iya, Desember Oke, ini. baik. Lanjut ya Mbak. Iya. Mungkin bisa diceritakan juga sedikit kenapa sih alasan Mbak Riona memilih Stikes Banyuwangi untuk melanjutkan kuliah? Lalu apa saja yang Mbak Riona kok bisa tertarik nih kuliah di Stikes Banyuwangi, dan juga kenapa sih Mbak Riona bisa memilih program studi D3 Farmasi? Untuk kenapa milih Stikes itu karena saya emang tertarik di bidang kesehatan. Dari dulu emang tertarik. Iya. Lalu kenapa milih Stikes Banyuwangi? Karena saya emang orang asli Banyuwangi. Iya, iya. Dan untungnya di Banyuwangi itu ada Stikes Banyuwangi yang merupakan universitas yang bergerak di bidang kesehatan. Iya, gitu. Kalau untuk milih prodi farmasi itu karena saya dulu di SMK-nya itu ngambil jurusan farmasi, jadi saya cuma melanjutkan aja. Oh iya ya, bagus banget Mbak. Kalau saya boleh tahu itu SMK di mana Mbak? Di SMK Al-Qadiri Jember. Jember. Wow. Iya. Berarti aslinya Mbak Riona itu dari Banyuwangi ya? Iya, Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi kota Mbak? Deket-deket. Deket sini berarti ya? Oke. Oke Mbak, kita langsung ke pertanyaan sesuai tema aja ya Mbak. Nah,
Di sini kan kita membahas tentang mahasiswi bukan hanya sibuk di lab farmasi saja, tetapi juga juara Olimpiade Matematika dan Bahasa. Pertama nih Mbak, saya kan penasaran banget, teman-teman di luar sana juga penonton setia dan pendengar DCM kepo juga nih Mbak. Kenapa Mbak Riona bisa mengikuti Olimpiade JPM tersebut? Untuk alasannya sih awalnya iseng. Iya. Soalnya kan kemarin adik aku sendiri itu ikut Olimpiade Stikes Science Olympic yang nantinya tanggal 10 November ini akan diadakan di Stikes. Berarti minggu depan ya Mbak? Iya, adik aku Iya, ikut. Nah, saat ikut itu aku lihat saat proses pengerjaan soalnya itu kayak gampang gitu. Gampang-gampang Jadi, susah gitu ya? iya, kayak ya mudah aja gitu. Oke. Terus caranya juga gampang soalnya Iya. online kan gitu. Oke, bagus. Nah, ini Mbak Riona kan, setaunya saya itu Mbak Riona kan sibuk banget nih di kampus maupun di luar kampus. Nah, gimana sih caranya Mbak Riona membagi waktu antara kuliah dan mengikuti Olimpiade tersebut? Untuk olimpiadenya ini kan diadakannya saat weekend. Oh, weekend ya Mbak? Iya, saat weekend saat Sabtu Minggu kalau nggak Sabtu salah. Minggu, iya. Nah, kalau weekend itu nggak ganggu waktu kuliah. Kan Iya. Sabtu Minggu kita libur. Otomatis itu nggak akan ganggu waktu kuliah kita. Bagus Mbak. Saya jadinya pengen ya Mbak ikutnya ini. Lanjut aja ya Mbak. Ya. Boleh diceritakan kembali Mbak bagaimana sih alur pendaftaran mengikuti Olimpiade JPM tersebut? Nah ini kan banyak ya di luar sana yang pengen ikut lomba Olimpiade JPM ini, tapi masih belum tahu nih para pemirsa gimana cara alur pendaftaran, seleksinya gitu. Boleh diceritakan Mbak? Iya, untuk alur pendaftarannya itu yang pertama itu kita harus bikin akun kita di JPM dulu. Iya. Jadi kita buka webnya JPM, setelah itu kita daftarkan diri kita. Setelah itu nanti kalau udah terdaftar, nanti itu di lamannya JPM itu akan tertera event-eventnya itu. Lombanya itu ada lomba apa aja gitu. Nah, nanti kalau menemukan lomba yang sesuai, itu bisa langsung dipilih dan bisa dibaca juknisnya. Kalau emang sudah sesuai, tepat dengan yang diinginkan, itu bisa langsung didaftarkan saja. Oh gitu ya. Wow, tertarik nih saya Mbak. Berarti agak sedikit gampang ya berarti pendaftarannya begitu ya? Iya. Oke. Kalau saya boleh tahu juga berapa sih Mbak ikuti mata kuliahnya, maksudnya mata pelajaran yang Mbak ikuti waktu Olimpiade tersebut? Kan itu untuk yang tingkat mahasiswa itu ada 5. Apa saja Mbak? Ada matematika, fisika, sejarah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Iya. Itu saya cuma ngikutin 4 aja. 4. Yang 4 itu apa saja Mbak? Itu ada matematika, bahasa Oke. Indonesia, bahasa Inggris, sama sejarah. Yang fisika enggak. Kenapa Mbak yang fisika ini? Tapi katanya kalau yang fisika ini susah-susah gampang gitu ya? Iya. Banyak rumusnya ya Mbak? Sebenarnya sih gampang, cuman pas saya lihat kisi-kisinya itu kisi-kisinya yang fisika tuh panjang sekali. Jadi Waduh. otomatis kayak "Ih, ini belajarnya harus lama, jadi nggak Iya. usah ditunda." Oke. Berarti persiapannya itu sangat mepet gitu ya Mbak? Apa gimana? Bisa diceritakan Mbak? Biar saya ini kan kepo banget ya Mbak. Sama kok bisa sih Mbak Riona bisa apa namanya juara ketiganya itu gimana sih caranya biar mengatasi biar dapat biar dapat juaranya lebih banyak gitu. Iya. Itu kan saya lombanya itu kalau nggak salah hari Minggu. Iya. Itu saya baru daftar itu Jumat malam, Jumat atau Sabtu malamnya gitu. Itu saya daftarnya iseng, bilang ke mama, "Ma, aku mau ikut lomba ini," gitu. Terus mama bilang, "Oh ya udah ikut aja," gitu. Ya udah saya ikut, saya pahamin kisi-kisinya, saya milih 4 materi tadi itu, saya daftar. Habis itu saya dari kisi-kisi tersebut itu kita pelajari materinya itu apa saja itu. Nah, untuk soalnya itu pasti nggak akan jauh dari kisi-kisinya tersebut. Jadi kalau kita udah belajar dari kisi-kisi, pasti
itu kita bisa mengerjakan soalnya itu. Oke, bagus. Ada tantangan atau kendala nggak Mbak pada pelaksanaan lomba tersebut? Untuk tantangan atau kendala sih nggak ada, cuman mungkin karena lombanya itu online, jadi kita perlu jaringan internet itu yang lancar dan stabil gitu. Terus juga saat mau mengerjakan tuh kan sistemnya web ya, CBT. Nah otomatis banyak yang mengerjakan juga, jadi otomatis lemot sedikit, tapi lancar aja sih. Lancar aja ya? Iya. Alhamdulillah Iya, ya Mbak. alhamdulillah sekali. Iya. Oke, berarti lombanya itu ada offline dan online gitu Mbak? Atau online semua? Itu macam-macam, ada yang online kayak yang kemarin saya ikut itu online, terus ada yang offline juga yang nantinya akan diadakan di Stikes itu yang Tanggal 10 iya, itu ya? yang tanggal 10 itu. Wow. Berarti banyak di luar sana yang pengen banget ikut Olimpiade Cipep ini ya? Iya, tentunya. Oke. Untuk event tersebut kan ada beberapa macam-macam lomba ya Mbak? Berapa pesertanya sih Mbak? Kalau dari akademik dan akademiknya juga kan ada ya Mbak, non akademiknya? Kalau yang di saya itu akademik semua, yang non akademik nggak ada. Oh nggak ada ya. Kalau yang akademik berapa pesertanya Mbak? Itu kan lombanya itu ada beberapa kategori dari SD, SMP sama SMA sama yang universitas itu. Iya. Nah saya ikut yang universitas. Yang universitas itu ada 5 materi itu tersebut. Tuh. Oke. Itu pesertanya itu rata-rata satu materi itu 200 lebih, 250-an lebih orang. Wow. Itu dalam satu pelajaran? Iya, satu pelajaran. 200 orang? 200 lebih ya. 200 orang lebih berarti Mbak? Iya. Berarti Mbak Riona ini mengalahkan banyak ribu orang berarti ya? Wow. Oke. Bagus banget Mbak, sumpah. Nah, ini kan para penonton setia DCM ini pada bingung ya, kenapa Mbak Riona bisa mengambil mata pelajaran sebanyak itu di Olimpiade Cipem. Pastinya pusing banget ya Mbak belajarnya. Ada tips atau triknya nih Mbak untuk aku mungkin, untuk teman-teman DCM di rumah? Untuk tips and triknya sih nggak ada sih, ya cuman kita pelajari kisi-kisinya aja gitu. Oke, berarti kisi-kisinya ya. Karena kita soal itu nanti itu nggak akan jauh dari kisi-kisi. Jadi kalau kita udah paham dan mempelajari kisi-kisi, pasti nanti kita bisa mengerjakan itu tadi. Oke. Bagus banget Mbak. Lanjut ya Mbak. Pusing Mbak. Aman ya Mbak. udah juara, pinter lagi. Widih. Oke, waktu sebelum pendaftaran, apakah Mbak Riona sudah meminta izin ke orang tua untuk minta support supaya lomba berjalan dengan lancar? Tentunya udah, kan saya tadi juga bilang kalau yang pas saya mau daftar tuh saya ngomong dulu ke mama, saya mau ikut lomba gitu. Cuman saya kan orangnya takut kalah ya, jadi mama bilangnya gitu, nggak apa-apa, ikut aja, menang kalah itu nggak apa-apa, kamu tetap menang di hatinya mama. Karena itu ya udah ikut aja gitu. Yang penting positif dulu ya, Iya. Negatifnya belakangan aja Iya, gitu ya. Oke. Nah, ini kan kebanyakan di Gen Z sekarang itu banyak mengeluh ya Mbak, adanya tugas atau mengikuti ormawa, lomba lainnya gitu. Nah, apalagi saya juga anak farmasi mengalami hal tersebut yang namanya susah mengatur waktu, capek, kegiatan yang lainnya juga. Gimana sih cara mengatasinya Mbak biar bisa manajemen waktu? Apalagi sekarang kita Gen Z itu banyak mengeluh banget ya Mbak. Iya, itu pertanyaannya menarik banget. Menurut aku sendiri sebagai mahasiswa farmasi, kita itu harus tahu yang mana prioritas. Oke. Ya, jadi kalau aku caranya itu dari semua tugas-tugas, laprak dan lain-lainnya itu aku tulis di catatan. Terus deadline-nya juga aku tulis. Jadi kita itu bisa tahu mana yang harus kita dahulukan untuk tugas-tugasnya itu. Oke, sobat DCM, ini tips and triknya. Iya. Dari situ nanti kan kita paham mana yang prioritasnya kita yang harus kita dahulukan terlebih dahulu itu. Tapi sekarang anak farmasi itu masih sibuk-sibuknya laprak,
Nge-lab ya Mbak? Iya, bener banget. Oke. Di dalam pemikirannya Mbak Riona itu motivasi ke depannya untuk teman-teman di luar sana supaya bisa manajemen waktu, bisa ikut lomba-lomba tersebut. Gimana Mbak buat teman-teman di sana ini? Intinya sih kita itu sudah kuliah menghabiskan uang banyak, apalagi kan kita sekolah di kesehatan ya. Jadi kita itu menghabiskan uang banyak, jadi jangan sampai semua itu sia-sia. Betul. Semua itu jangan sampai sia-sia. Jadi kita harus gimana caranya kita aktif. Iya. Baik itu dari kampus atau di luar kampus ya. Intinya jangan menyia-nyiakan aja. Oke. Aduh, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Banyak sih pertanyaannya Mbak. Cuman aku pengen nanya lagi. Menurut Mbak ini, apakah prestasi akademik IPK itu penting? Bagaimana cara menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademik? Kalau IPK menurut aku itu penting banget karena IPK sendiri itu kan apa ya namanya ya, kita itu kuliah berangkat pagi pulang sore itu kan demi IPK yang bagus. Betul. Ya. Kalau kita nggak dapat IPK yang bagus, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya kita atau kita yang terlalu malas. Gitu. Jadi otomatis kita itu ya nggak munafik sih, pasti setiap orang itu pengen IPK bagus. Nggak ada yang nggak pengen IPK-nya bagus. Saya juga pengen Mbak. Iya. Gitu. Oke, tapi di luar sana ini kan kebanyakan Gen Z itu apa namanya Mbak, males ya. Apalagi buat laprak, apa namanya, nge-lab dan lain-lain. Mbak Riona ini kan udah bisa meraih olimpiade tersebut, memanage waktu juga, terus apa namanya lagi motivasi untuk teman-teman di luar sana biar nggak malas-malasan nih Mbak. Gimana Mbak? Banyak nih kan sekarang Gen Z di FYP di TikTok ya Mbak, apalagi di Twitter dan lain-lain itu kebanyakan Gen Z itu malas banget kuliah, titip absen dan lain-lain itu kan biasanya ya Mbak ya. Caranya gimana nih Mbak? Lebih ke apa ya, menentukan tujuan aja. Kita harus tahu tujuan kita kuliah itu apa. Oke, betul. Terus juga diniatin lagi. Kalau kita aja nggak niat kuliah, gimana nanti akhirnya? Aduh. Pasti nggak akan sesuai dengan. Betul banget sih Mbak, betul. Oke. Mungkin aku pertanyaan lagi ya Mbak. Di luar sana kan banyak yang pengen banget ikut olimpiade tersebut. Tapi biasanya itu di pertengahan jalan dia kayak frustasi gitu loh. Mikirnya, aduh aku enggak nih. Apa aku daftar aja ya? Apa aku mundur aja ya? Gimana sih cara mengatasi kayak gitu nih Mbak? Kalau menurut aku sih yakin. Kalau kita nggak yakin sama dirinya kita sendiri, gimana kita mau bisa menjalaninya? Oke, bener juga sih Mbak. Oke Mbak. Sebelumnya kemarin kan Mbak Riona itu Olimpiade ya, 3 mata pelajaran ya Mbak? Apa saja? 4 saja. Yang juara itu? Yang juara 3. Apa saja Mbak? Itu yang bahasa Inggris itu juara 1 nasional. Terus yang sejarah itu juara harapan 1 nasional. Terus yang bahasa Indonesia itu harapan 3 nasional. Lalu kalau yang matematika itu cuma masuk ke peringkat 8 aja. Peringkat 8? Iya. Tapi bagus banget sih Mbak. Jempol banyak-banyak ini untuk Mbak Riona. Nah, di sini kan biasanya dari masing-masing prodi itu nge-share lomba-lomba ya Mbak. Mbak Riona ini pertama kali mengikuti Olimpiade GPM atau sebelumnya udah pernah? Enggak, ini pertama. Pertama kali, first time ya? Iya. Waduh, tapi first time banyak dapat juara ya? Iya, alhamdulillah. Oke, gimana Mbak tanggapan dari prodi farmasi terkait Mbak Riona dapat juara? Alhamdulillah dari prodi cukup mengapresiasi sih. Oke.
Dari teman-temannya Mbak? Iya. Ya lumayan banyak dukungan Dukungan sih, juga, ya. support juga ya. Oke. Nah, terakhir nih Mbak, sebelum mengakhiri podcast kali ini, Mbak Riona, apakah ada sedikit kata-kata semangat untuk Sobat DCM? Mungkin di luar sana kan banyak yang pengen banget motivasi dari seorang mahasiswi yang cukup banget, luar biasa, udah mendapatkan juara Olimpiade Cipem pada tahun 2024. Motivasinya untuk teman-teman di luar sana, pendengar podcast DCM, bisa disampaikan Mbak? Pesan-kesannya mungkin, kata-kata berlian untuk teman-teman biar semangat atau apapun itu. Apa ya? Ini sih kayak kita itu harus menentukan tujuan hidup kita selagi kita masih muda supaya kita tidak menyesal di lain hari. Betul banget Mbak, sumpah. Itu aja Mbak, gak ada lagi? Enggak. Gak ada ya? Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Riona sudah meluangkan waktu untuk podcast DCM pada kali ini. Iya. Aku terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bisa hadir. Mbak Riona kan masih sibuk ya Mbak? Iya, Ikut ujian. panitia Mbak? Ujian ya? Oh iya ya, ujian ya. Hari terakhir Mbak? Besok sih hari terakhir. Besok ya. Ikut panitia yang lainnya juga? Organisasi? Iya, ikut. Apa Mbak? Untuk yang sekarang ini persiapan Disnatalis sih. Kapan acara dilaksanakan? Mulai dari tanggal 8 itu udah pembukaan. Pembukaan sampai puncak acaranya kapan? Insya Allah tanggal 30. 30 30 November. November. Iya. Oke, bagus. Kalau boleh tahu nih Mbak, dikit aja deh Mbak. Kemarin kan udah ikut ya. Apa sekarang kan masih ikut ya? Kemarin tahun lalu ikut juga panitia Disnat? Iya, ikut. Oh, sekarang lagi. Iya. Keluh kesahnya suka dukanya deh. Yang tahun lalu gimana Mbak? Untuk teman-teman DCM di luar sana biar semangat mengikuti panitia yang luar biasa banget, panitia Disnatalis, PKKMB, kan banyak nih kan organisasi sama kepanitiaan ya Mbak. Tipsnya deh Mbak untuk teman-teman podcast di luar. Harus kuat mental. Kuat mental. Kenapa Iya, Mbak? Kuat mental iya, ini. nanti pasti tahu. Waduh, oke, Harus kuat mental sama itu sih bisa manage waktu. Betul, oke, betul banget Mbak. Mbak Riona ikut UKM? Ikut. UKM apa Mbak? Ikut Mandarin. Mandarin, wow. Iya. Pinter nih bahasa Mandarin. Enggak juga. Dikit ya Mbak, dikit spill dikit gitu. Apa gitu Mbak? Gak bisa ya Mbak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Riona sudah meluangkan waktunya banyak-banyak. Mungkin Mbak Riona ada mau disampaikan lagi sama teman-teman DCM? Enggak, udah cukup. Oke. Wow, seru sekali ya teman-teman, Sobat DCM. Untuk penonton atau pendengar podcast DCM, bisa dijadikan motivasi ke depannya ya. Untuk tetap menjadi mahasiswa seimbang, akademik maupun non-akademik. Tetap semangat kuliah, dan terus belajar menjadi yang lebih baik. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah dari kesuksesan. Oke, Sobat DCM, sebelum berakhir nih teman-teman, bisa nanti Sobat DCM bisa request apalagi nih yang kita bahas di next episode selanjutnya. Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih Mbak Riona. Iya, Bye-bye sama-sama. Mbak. Terima kasih Sobat DCM.